Baik, akhirnya saya mungkin akan menyampaikan, kesimpulan singkat tentang, teori-teori yang melandasi promosi kesehatan. Tadi kan saya sudah menjelaskan detail tapi tidak semua. Nah, ini mungkin kayak highlight-nya aja pada setiap level kira-kira teori apa saja yang melandasi. Yang pertama adalah intrapersonal level, teori yang mempengaruhi individu itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan ada the health belief models, ada theory of planned behavior dan recent action, dan juga trans theoretical model. Health belief model, seseorang tersebut percaya nggak bahwa dia beresiko? Percaya nggak kalau dia terjangkit suatu penyakit akan parah? Percaya nggak bahwa kalau dia berubah kebiasaannya akan kesehatan ada keuntungannya? Percaya nggak bahwa keuntungan tersebut melebihi hambatannya? Percaya ada nggak dukungan kalau dia mau beraksi, kira-kira bantuannya apa, dan juga kepercayaan diri bahwa dia bisa berubah. Itu adalah the health belief model. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merubah tindakannya akan kesehatan. Kalau theory of plan behavior, theory of recent action, bahwa di sini kalau seseorang ingin berubah kebiasaannya akan kesehatan, ada beberapa yang mempengaruhi attitude-nya, sikapnya, norma yang berlaku, kemudian dia bisa nggak mengontrol, bahwa dia bisa melakukan perubahan tersebut. Maka faktor-faktor ini akan memunculkan niat, niat akan memunculkan, "Ya, aku bisa. Ya, aku akan merubah kebiasaanku." Kemudian model yang ketiga adalah trans theoretical model. Trans theoretical model bahwa, perubahan sikap akan kesehatan itu tidak hanya perubahan satu langkah, tapi berlangkah-langkah, dan setiap langkah itu ada cirinya, setiap langkah itu ada strategi yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengidentifikasi target kita itu berada pada stage yang mana, stage yang pre-contemplation kah, contemplation kah, preparation kah, action kah, atau maintenance. Di setiap tahap itu strateginya berbeda-beda ya. Jadi kita harus mengidentifikasi. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori yang berhubungan dengan interpersonal. Jadi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang saya jelaskan secara detail itu adalah sosial kognitif teori, bahwa untuk merubah sikap itu ada faktor dari individu, faktor lingkungan, dan juga faktor dari behavior yang mempengaruhi keputusan seseorang akan berubah. Kemudian kalau social network dan juga support, social network dan juga social support, saya ada catatan di sini. Social network adalah ya, network itu adalah jejaring sosial. Research into how aspect of social network influence health offer insight into the pathway through which social ties influence health. Jadi keputusan seseorang untuk merubah bahwa dia akan memutuskan bahwa dia akan berubah itu dipengaruhi oleh social network, jejaring sosialnya, dukungan sosialnya. Masuk ke social support adalah dukungan yang diberikan oleh keluarga, teman, kolega, dan juga orang lain, yang supportnya itu diberikan secara fisik dan juga emosional, baik secara fisik maupun psikologis, yang bisa membantu seseorang tersebut, "Oke, aku akan bisa berubah." Kemudian di tingkat populasi itu ada communication theory, diffusion of innovation model, dan juga community mobilization. Kalau communication theory bahwa bagaimana tipe komunikasi yang berbeda akan mempengaruhi perubahan individu tersebut akan bersikap akan kesehatannya. Saya contohkan dulu, ada contoh HIV/AIDS itu kan tingginya di daerah Papua. Tapi di situ ada stigma yang berlaku bahwa Papua itu kan termasuk indigenous, jadi termasuk suku aslinya. Banyak pendatang-pendatang di Papua, bahwa kalau iklan layanan tentang HIV itu disampaikan pada TV tapi modelnya kulit putih, baliho orangnya kulit putih, mereka tidak akan mau mendengarkan apa sih isi edukasi tersebut kalau modelnya tidak orang Papua itu sendiri. Contoh ya yang pernah saya baca seperti itu. Jadi communication theory. Kemudian diffusion of innovation models, how new ideas, product, and practice spread within society from one society to another. Jadi bagaimana suatu tindakan yang baru, misalnya dalam corona ini lifestyle, cuci tangan, jaga jarak,
Itu kan new ideas, bagaimana dia berdifusi atau meresap di setiap individu masyarakat itu ada beberapa target yang berbeda. Apakah seseorang tersebut seseorang tersebut masuk dalam istilahnya dia di sini adalah adopter. Jadi seseorang tersebut mampu atau mengadaptasi terhadap suatu ide yang baru, atau seseorang tersebut dia melihat dulu, oh seseorang yang berubah tersebut, oh berhasil, ya udah aku ngikutin. Nah, jadi eee, level-level individu yang mau mengikuti, atau mau merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang tergolong baru, misalnya new normal di corona itu dia ada beberapa sifat orang yang begitu ngeliat iklan dia mau mengikuti, atau dia lihat-lihat dulu orang lain, oh dia kok, apa namanya, eee dia nggak pakai masker, tidak jaga jarak, nggak kena corona, ya udah buat apa aku ngikutin himbauan masyarakat bahwa harus jaga jarak, pakai masker. Jadi ada beberapa, sifat, seseorang dalam menerima kebiasaan baru. Nah, itu perlu kita acknowledge. Kemudian community mobilization, community driving approach to assessing and solving health and social problems. Jadi, keputusan seseorang untuk merubah, sikapnya untuk, menjadi lebih baik itu dipengaruhi juga oleh lingkungan komunitasnya ya. Oke, betul aja. Kemudian itu tadi, teori promosi kesehatan di tingkat populasi. Kemudian bagaimana cara menggunakan teori tersebut, tadi kan banyak, saya mungkin menjelaskannya sangat teoritis ya. Nah, ini implikasinya. Bagaimana cara menggunakan teori tersebut untuk merencanakan intervensi yang multi level, level individu, level lingkungan, level populasi. Di sini kita lihat, strateginya apakah kita mau merubah, lebih ke skala individu, kemudian, lebih ke skala lingkungan, yang mana yang kira-kira berhasil terpakai. Kalau kita ingin merubah di skala individu, ini contoh strateginya, edukasi ceramah, ceramah interaktif, kemudian brosur, kampanye media sosial, itu lebih menyasar ke perubahan yang secara individu aja. Levelnya intrapersonal tadi. Teori yang bisa digunakan untuk merencanakan program, health belief model, plan behavior, reason action, trans theoretical model. Tapi kalau kita mau merubah lingkungan, lebih ke bawah lagi ya, contoh program-programnya program mentor, tutor of tutor, kita mendidik seseorang yang bisa mendidik orang lain. Kemudian iklan, karena iklan itu cakupannya lebih luas, social networks, organizational policy dan prosedur, media advocacy campaign, sampai ke perubahan, regulasi, ke peraturan, itu sasarannya bisa lebih ke apa, tingkat yang tingkat yang lebih luas sampai ke tingkat populasi. Teori-teori yang mendasari kalau interpersonal, cakupannya antara satu individu dengan individu lain, sosial kognitif, sosial network, tapi kalau yang skala populasi ada teori-teori berikut. Nah, ini contoh, strategi-strategi yang bisa dipakai. Semakin ke bawah, semakin luas, teori yang diperlukan itu semakin, dalam lagi, semakin luas lagi. Contohnya tadi, kita pengen merubah lingkungan, kita tidak hanya ingin merubah individu, tapi merubah lingkungan. Contoh salah satunya media advocacy campaign. Campaign lewat, TV. Nah, campaign lewat TV kita harus paham benar communication theory dan juga diffusion of innovation model. Bagaimana kita menciptakan komunikasi tersebut, konten, konteks itu cocok dengan sasaran kita, itu akan menentukan keberhasilan suatu program, ya.